Hanya jika pertanian itu kembali menjadi milik petani, maka pertanian akan menjalankan fungsi seharusnya sebagai fondasi vital bagi keberadaan suatu bangsa dan negara. Petani harus memiliki pemikiran kritis tentang pertanian modern. Percaya diskusi tentang teknologi saja tidak akan cukup. Filosofi harus datang sebelum itu. Kita perlu mengembalikan pandangan bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Hanya ketika pertanian kita berdiri di atas pengakuan ini, pertanian berbiaya sangat rendah akan menjadi mungkin. Bakteri yang secara mandiri menghasilkan nutrisi melalui asimilasi karbon menggunakan cahaya matahari disebut bakteri fotosintesis. Mereka adalah salah satu mikroorganisme yang disebut mikroba bermanfaat dan salah satu yang paling populer. Sangat menggoda bagi kita untuk hanya berpikir bahwa jika kita memasukkan bakteri ini ke dalam tanah, maka kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk organik. Namun gagasan ini harus dilunakkan oleh prinsip berulang bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Dengan kata lain, terlalu banyak dari mereka akan menyebabkan kerusakan. Tidak ada cara bagi Anda untuk mengendalikan level yang tepat. Bakteri yang secara mandiri membuat nutrisi dengan mengikat nitrogen dari udara disebut bakteri pengikat nitrogen. Ini juga merupakan jenis mikroba bermanfaat yang sangat terkenal. Para petani berpikir bahwa jika mereka hanya memasukkan bakteri itu ke dalam tanah, maka tidak perlu ada pupuk nitrogen. Tapi sekali lagi, terlalu banyak dari mereka akan berubah menjadi racun. Jadam percaya bahwa kekuatan mikroorganisme terletak pada keragaman dan keasliannya. Sebaliknya, pertanian saat ini lebih memilih untuk menggunakan mikroorganisme secara selektif. Orang berpikir bahwa pertanian organik adalah tentang memasukkan bakteri menguntungkan sebanyak mungkin ke dalam tanah. Bakteri yang dikatakan baik tersebut termasuk Saccharomyces, Lactobacillus, Actinobacteria, dan Streptomyces. Lebih dari 99% mikroorganisme tanah tidak diketahui. Ini bukanlah tebakan yang kabur. Ini adalah angka yang dapat diandalkan dan dapat ditafsirkan. Karena hanya kurang dari 1% mikroorganisme dapat dideteksi dan dikembangkan dengan teknologi. Ini kemudian digunakan oleh ilmu pengetahuan modern. Ini juga berarti bahwa apapun yang dijual di pasaran paling-paling hanya dapat mewakili 1% dari total spesies mikroorganisme. Yang dijual harus kurang dari 1%, karena itulah yang bisa dituangkan ke dalam bentuk produk. Jadi, meskipun perusahaan mungkin memuji produk mereka sebagai bakteri baik, itu hanya dapat mewakili sebagian kecil dari total keragaman yang tersedia di alam. Begitulah tempat ilmu pengetahuan modern berada. Adapun bakteri yang berkerumun di tanah, kita hampir tidak dapat mengidentifikasi bentuk luarnya, apalagi struktur internalnya, bahkan dengan mikroskop yang paling kuat sekalipun. Kemudian, kita hampir tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara berbagai spesies mikroorganisme. Perlu dicatat juga bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat mengimbangi perkembangan kehidupan mikroorganisme. Jadam sangat menekankan penggunaan humus daun atau leaf mold yang merupakan harta karun mikroorganisme mutlak. Segala macam mikroorganisme termasuk protozoa, alga, kapang, jamur, dan bakteri ada di dalamnya. Jika Anda menggunakan leaf mold sebagai starter untuk input mikroba buatan Anda, saya dapat menjamin bahwa efeknya tidak akan kurang, bahkan akan lebih dari produk komersil. Mungkin terdengar lebih ilmiah dan maju jika seseorang mengklaim bahwa dirinya dapat secara selektif menggunakan mikroba yang baik dan mengecualikan yang buruk. Ketahuilah bahwa hanya mengganggu keseimbangan nutrisi tanah dapat menyebabkan peningkatan penyakit pada tanaman. Anda tidak boleh menggunakan mikroorganisme secara selektif karena perubahan komposisi mikroorganisme menyebabkan perubahan nutrisi secara langsung. Mikroorganisme berarti nutrisi. Zat yang dihasilkan mikroba adalah makanan bagi tanaman. Itulah sebabnya prinsip yang baik dan yang buruk adalah satu, berlaku tidak hanya untuk mikroorganisme tetapi juga untuk nutrisi. Sangat mudah untuk percaya bahwa zat seperti kalsium, fosfat, germanium, selenium, silika, dan lain-lain adalah baik, sehingga memasukkannya ke dalam tanah adalah baik. Tapi pertanian tidak sesederhana itu. Anda tidak akan pernah berhasil bertani dengan metode memilih yang baik dan memasukkannya.
Baik dan buruk adalah satu, bukan tentang pembenaran. Ini adalah tentang keseimbangan. Di kehidupan manusia, kita mengenal ada orang yang suka menghina, membuli, menyakiti, bahkan merampas hak orang lain. Satu hal yang harus kita sadari bahwa manusia yang kita sebut jahat itu adalah juga merupakan ciptaan dari Yang Maha Pencipta. Untuk apa Tuhan menciptakan orang dengan sifat yang jahat? Untuk menjaga keseimbangan di dunia ciptaannya. Di dunia hewan, kita juga mengenal pemangsa dan yang dimangsa. Semua diciptakan untuk menjaga keseimbangan. Baik dan buruk adalah satu. Tak akan ada baik jika tak ada yang jahat. Tak akan ada keindahan jika tak ada keburukan. Tak akan ada kehidupan jika tak ada kematian. Tak akan ada terang jika tak ada kegelapan. Baik dan buruk adalah satu, memiliki implikasi penting bagi aspek teknis pertanian. Ini memberitahu kita untuk menemukan keseimbangan, alih-alih memiringkannya ke arah baik atau buruk. Betapa pentingnya keseimbangan dalam bertani, itu sama dengan kesehatan manusia, di mana keseimbangan adalah kunci kesejahteraan. Apa yang saya maksud dengan keseimbangan? Ada dua jenis, salah satunya adalah keseimbangan mikroorganisme. Artinya, harus ada berbagai kelimpahan dari mikroorganisme. Kedua adalah keseimbangan pupuk, artinya pupuk yang Anda gunakan harus seimbang nutrisinya sehingga memberikan makanan terbaik bagi mikroorganisme. Optimasi bawah tanah adalah istilah dari Jadam untuk strategi pengolahan tanah yang menggunakan dua keseimbangan ini. Jika kita menambahkan optimasi di atas tanah, maka kita akan memiliki sistem lengkap untuk membudidayakan tanaman. Bagaimana kita mencapai keseimbangan mikroorganisme dan keseimbangan pemupukan? Mungkin terlihat sulit, tetapi sebenarnya ini juga sudah dijelaskan pada bagian keempat, yaitu lakukan seperti yang dilakukan alam. Kita akan mengulas perihal ini sedikit lagi. Lakukan seperti yang dilakukan alam adalah upaya terbaik untuk mencapai keseimbangan mikroorganisme dan pupuk. Anda hanya perlu melakukan tindakan sederhana. Ambil leaf mold dari pegunungan atau hutan setempat. Sama halnya untuk mencapai keseimbangan pupuk yang ideal, cukup ikuti alam. Bayangkan alam berbisik kepada Anda, ikuti saja aku. Prinsip-prinsip ambil dan ikuti juga dengan gamblang menjelaskan prinsip-prinsip inti dalam pengolahan tanah. Pendekatan ini akan membawa kualitas dan hasil yang tinggi, di mana inilah sesuatu yang diperjuangkan oleh semua petani. Humus daun atau leaf mold mengandung mikroorganisme asli yang paling mirip dengan tanah pertanian Anda. Mikroba ini telah hidup di lingkungan yang mirip dengan tanah Anda selama ribuan tahun. Jika Anda menggunakan humus daun, keseimbangan mikroorganisme akan mudah dicapai. Jadi ambillah dari gunung atau hutan. Jika Anda meniru alam tentang bagaimana menerapkan pupuk, maka Anda juga akan mencapai keseimbangan pemupukan. Jadi ikuti saja alam. Alam akan membawa Anda ke arah pertanian, di mana petani adalah tuan pertanian. Anda mungkin kecewa dengan kesimpulan tentang ambillah dan ikuti alam karena terlalu mudah setelah penjelasan panjang lebar tentang prinsip Jadam. Tapi bukankah mudah itu jauh lebih baik? Pertanian alami seharusnya mudah karena bagaimanapun alamlah yang bekerja untuk Anda. Pertanian seperti alam harus mudah dan mengalir seperti air. Setelah Anda merasa nyaman dengan dunia pertanian Jadam yang sederhana namun kuat, Anda tidak akan pernah melihat ke belakang. Ada garis tipis antara bagaimana alam bertani dan bagaimana kita bertani. Alam menumbuhkan segala jenis tanaman non-komersil, dan kita memilih untuk menanam tanaman penghasil uang. Mereka pada dasarnya sama karena keduanya melibatkan tanaman yang tumbuh. Tapi ingatlah bahwa alam jauh-jauh lebih tua dari Anda, dan dia memiliki jauh lebih banyak pengalaman. Maka belajarlah dari alam dan temukan jalan suci dari seorang petani sejati.